Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Atira, jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Lautin Makassar dengan NIM 70220012063. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai seperti apa itu psikologi industri. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu psikologi industri. Nah, jadi psikologi industri ini merupakan ilmu yang mempelajari seluruh tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi di dalam industri tersebut. Nah, adapun psikologi industri ini diarahkan pada sistem perilaku kognitif, emosional, motivasi, dan terkoordinasi oleh kelompok orang yang bekerja secara kooperatif. Nah, di mana ini untuk mencapai tujuan yang sama di bawah mandat yang berbeda untuk mencapai kepemimpinan. Nah, adapun manfaat dari psikologi industri ini sendiri yaitu ada 4 di sini. Yang pertama, personal management, di mana ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mengatur penempatan kerja, keputusan kerja, pengukuran sikap, motivasi kerja, stres kerja, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu human engineering, di mana ini merupakan kaitan antara alat dan lingkungan kerja sendiri itu untuk efisiensi kerja. Dan yang ketiga yaitu tingkah laku pembelian, di mana ini merupakan sebuah marketing research, advertensi, dan penjualan. Dan yang terakhir yaitu latihan dan pengembangan personil. Nah, latihan dan pengembangan ini merupakan usaha yang terencana yang diselenggarakan agar supaya dicapai penguasaan akan keterampilan pengetahuan dan sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan tersebut. Adapun tujuan dari latihan dan pengembangan itu sendiri yaitu tentunya untuk meningkatkan produktivitas kerja, mutu kerja, meningkatkan ketepatan dalam human resource planning, untuk meningkatkan moral kerja, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta menunjang pertumbuhan pribadi. Nah, jika kita bertanya mengenai bagaimana sih hubungan antara pelatihan pengembangan ini terhadap produktivitas kerja. Nah, pengaruh dalam produktivitas kerja itu sendiri, karena keberhasilan suatu perusahaan ini tergantung pada sumber daya produktivitas kerja tersebut. Nah, untuk itu perlu diadakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, di mana untuk mengembangkan karyawan sendiri itu perlu menciptakan sikap dan mental yang cocok. Nah, melalui pelatihan dan pengembangan ini, karyawan ini dapat membantu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan keseluruhan karir karyawan, dan juga dapat membantu mengembangkan tanggung jawabnya pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Nah, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa pelatihan dan pengembangan ini harus atau menjadi bagian yang sangat penting dari kegiatan manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan. Oke, next kita masuk di motivasi kerja dan job performance, di mana motivasi kerja ini menurut Hasibuan menyatakan bahwa ini merupakan hal-hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Di mana tujuan dari indikator motivasi kerja ini berfokus pada pernyataan tentang kondisi yang diinginkan perusahaan untuk dapat diwujudkan. Nah, tujuan ini menjadi bentuk sebagai tahap akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan agar memberikan hasil yang baik. Nah, adapun teori-teori motivasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori isi atau kebutuhan, yang kedua yaitu teori proses, dan yang ketiga yaitu teori harapan. Nah, di mana teori isi ini yang berhubungan tentang kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan dan kebutuhan
mengaktualisasi diri. Nah, sedangkan dari proses ini menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan apa. Dan yang ketiga yaitu teori harapan, di mana ini merupakan jika seseorang cukup kuat keinginannya akan sesuatu dan jika ada kemungkinan untuk mendapatkannya, maka ia akan melakukan tindakan dalam jangka untuk mencapai keinginan tersebut. Adapun job performance atau kinerja ini merupakan sebuah hasil yang dicapai seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada pekerja tersebut, meliputi kualitas dan kuantitas output serta kendala dalam bekerja, di mana seseorang yang bekerja dengan baik akan memiliki kinerja yang tinggi dan dapat menghasilkan kerja yang baik pula. Nah, di sini ada 3 metode penilaian job performance. Yang pertama yaitu metode esai. Ini merupakan metode evaluasi kinerja yang penilaiannya merumuskan hasil penilaian dalam bentuk esai. Dan yang kedua yaitu metode critical incident, yang merupakan kejadian penting yang dilakukan karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang ketiga yaitu metode checklist, yang merupakan berisi daftar isi indikator-indikator hasil kerja, perilaku kerja, atau sifat pribadi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Oke, next, kepemimpinan dalam perusahaan, di mana kepemimpinan itu sendiri merupakan keahlian seseorang dalam memimpin orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Kepemimpinan suatu perusahaan atau instalasi dimaksudkan untuk memerintah orang-orang yang dipimpinnya untuk ikut melakukan sesuatu yang diperintah dari pemimpin tersebut. Nah, adapun pentingnya kepemimpinan ini dalam sebuah perusahaan, di mana upaya untuk mengatasi perubahan serta mempertahankan dan mengembangkan eksistensi. Nah, selain itu di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pemimpin ini juga dipercayai sebagai kekuatan yang dapat menggerakkan organisasi untuk membangun suatu budidaya baru yang sesuai dengan perubahan tersebut. Nah, jika dilihat dari bagaimana sih kepemimpinan yang efektif itu, di sini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua kerjasama kelompok, yang ketiga semangat karyawan, yang keempat kepuasan kerja, yang kelima kegiatan yang terorganisir, dan yang terakhir terkoordinasi. Nah, adapun fungsi kepemimpinan dalam perusahaan ini sendiri, yang pertama yaitu fungsi instruktif, di mana ini sebagai komunikator, yang kedua yaitu fungsi konsulatif, di mana ini sebagai komunikasi dua arah, dan yang ketiga yaitu fungsi partisipasi, di mana ini berusaha untuk mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, dan selanjutnya itu fungsi delegasi, yaitu untuk memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian, yaitu mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi. Selanjutnya yaitu stres kerja dan pengendalinya. Nah, di mana stres kerja ini merupakan gejala psikologis yang dirasakan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat mengancam eksistensi diri dan kesejahteraannya. Nah, stres di tempat kerja ini terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan, sumber, dan kehendak pekerja tersebut. Di mana stres kerja ini timbul karena adanya hubungan interaksi dan komunikasi antara individu dan lingkungannya. Nah, selain itu, stres kerja ini juga muncul karena adanya jawaban individu yang berwujud emosi, fisiologis, dan pikiran terhadap kondisi, situasi, atau peristiwa yang meminta tuntutan tertentu terhadap diri. Nah, adapun dampak stres kerja ini sendiri, jika stres kerja ini dosisnya kecil, maka ini justru berdampak positif terhadap pekerja tersebut. Nah, sedangkan pada stres tinggi ini dapat menyebabkan depresi, penyakit kardiovaskular, penurunan respon imun,
dan bahkan menyebabkan kanker hingga kematian. Nah, adapun pengendalian stres kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan individual, di mana strateginya yaitu seperti pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Yang kedua yaitu pendekatan organisasional, di mana strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya yaitu redesain pekerjaan, pengambilan keputusan pasif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Nah, melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Oke, next selanjutnya yaitu kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja ini merupakan suatu bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja, serta hubungan dengan rekan kerja. Nah, kepuasan kerja ini menjadi salah satu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh karyawan atau pekerja. Dengan mendapatkan kepuasan kerja, mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan kerja tersebut, sehingga pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan produktivitas dan sesuai dengan tujuan yang ada di perusahaan maupun industri. Nah, adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam kepuasan kerja sendiri ini, yang pertama yaitu jenis pekerjaan, yang kedua rekan kerja, yang ketiga hasil kerja, yang keempat faktor individu atau faktor internal itu sendiri, yang kelima tunjangan perlakuan yang adil, yang keenam keamanan kerja, dan yang terakhir yaitu upah atau gaji. Nah, adapun cara mengukur kepuasan kerja ini sendiri, yang pertama yaitu dengan menggunakan skala indeks deskripsi jabatan. Cara menggunakannya yaitu dengan mengajukan pekerjaan pada pegawai tentang pekerjaan atau jabatannya. Nah, meliputi tingkat kepuasan terhadap aspek pekerjaan, pengawasan, gaji atau upah, promosi, dan rekan kerja. Yang kedua yaitu dengan menggunakan skala kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah, di mana ini terdiri dari gambar wajah seseorang yang dimulai dari gambar wajah yang mencerminkan sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan kuesioner kepuasan kerja. Nah, skala pengukuran ini meliputi tanggapan atau respon yang mengharuskan pegawai untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah tersedia. Nah, jika kita tinjau bagaimana pengaruh kepuasan kerja ini terhadap produktivitas kerja, di mana dalam suatu perusahaan ini produktivitas kerja ini memiliki hal yang penting dalam rangka meningkatkan hasil perusahaan, di mana salah satu faktor produktivitas kerja ini dipengaruhi karena kepuasan kerja. Bagaimana dikatakan bahwa perusahaan yang mempunyai karyawan yang lebih luas cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan organisasi atau karyawannya yang kurang puas. Oke, next. Materi selanjutnya yaitu konflik dan pengelolaannya, di mana konflik ini merupakan fenomena sosial dan terdapat pada interaksi individual, interpersonal, interkelompok, dan antar kelompok sampai antar bangsa. Nah, adapun sumber-sumber dari konflik itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua organisasi, dan yang ketiga yaitu tingkah laku individu, di mana ini menyangkut antar pekerja dan atasan, pekerja dan personalia, sistem dan lingkungan kerja, sampai pemilik dan sistem. Nah, adapun pengelolaan konflik itu sendiri, di mana yang pertama yaitu
membuat standar-standar penilaian yang tegas. Yang kedua, menemukan masalah yang kontroversial. Yang ketiga, menganalisa situasi dengan cermat. Yang keempat, mengevaluasi konflik secara objektif. Dan yang kelima yaitu memilih aksi-aksi tertentu untuk mengoreksi atau memperbaiki semua kesalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, adapun alat bagi manajemen konflik ini sendiri ada 8. Yang pertama yaitu pemecahan masalah, yang kedua mempersatukan tujuan, yang ketiga menghindari konflik, yang keempat ekspansi sumber energi, yang kelima memperhalus konflik, yang keenam kompromi, yang ketujuh menerapkan tindakan otoriter, dan yang terakhir mengubah struktur organisasi maupun individu. Adapun materi terakhir yaitu analisis jabatan dan seleksi jabatan dalam industri. Nah, di mana analisis jabatan ini merupakan suatu proses pengungkapan fakta pekerja dalam jabatan, menghasilkan data dan informasi untuk aneka macam keperluan manajemen, proses penelitian dan diagnosa yang cermat, sistematis, dan rasional, serta dapat menyimpulkan persyaratan jabatan. Nah, adapun proses penyusunan analisis jabatan ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu proses persiapan, yang kedua proses pengumpulan data, yang ketiga proses pengolahan data, dan yang terakhir tahap penggunaan dan penyajian informasi jabatan tersebut. Nah, sedangkan seleksi jabatan ini sendiri merupakan rangkaian proses manajemen sumber daya manusia. Dengan kata lain, seleksi jabatan ini merupakan sebuah proses mencocokkan terhadap kebutuhan dan persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualifikasi para pelamar pekerja tersebut. Nah, seleksi jabatan ini harus memegang prinsip menempatkan orang pekerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Adapun proses dari seleksi jabatan ini sendiri yaitu yang pertama yaitu penerimaan surat lamaran kerja. Kemudian melakukan berbagai tes dalam seleksi wawancara, pemeriksaan referensi, kemudian evaluasi medis, selanjutnya wawancara atasan langsung, dan yang terakhir yaitu keputusan penerima. Nah, di mana analisis jabatan dan seleksi jabatan ini juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Pertama yaitu analisis jabatan, di mana ini memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kinerja organisasi baik dari segi produktivitas, pelayanan, maupun kualitas untuk mencapai tujuan utama suatu organisasi tersebut. Adapun untuk seleksi jabatan sendiri terhadap produktivitas kerja ini juga mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas kerja tersebut. Nah, apabila seleksi jabatan yang dilakukan ini tidak sesuai dengan prosedur atau dengan kata lain tidak dilakukan secara baik dan cermat, yang akhirnya membuat tujuan perusahaan ini tidak dapat dicapai karena adanya kesalahan dalam proses pada saat penyeleksian pelamar pekerja tersebut. Nah, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.